Oke, saya mulai ya. Baik anak-anak, bisa kita mulai pembelajarannya? Saya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, diperiksa dulu pakaiannya, dipastikan sudah rapi. Kemudian di sekitar kalau ada sampah bisa diambil dulu, nanti dibuang ke tempat sampah. Agar pembelajaran kita di kelas itu bisa lebih nyaman. Oke, sudah ya? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Silahkan Ketua Kelas, siapa? Raffi. Nah, Raffi silahkan dipimpin teman-temannya berdoa dulu. Oke, saya absen dulu. Amara ada? Ananda? Ananda ada. Dewangga? Dewangga ada. Dino? Febriana? Jihan? Jihan ada. Ladia? Ladia ada. Amir? Nadia? Oke. Nevlin? Raffi? Rahma? Oke. Retno? Rizka, oke, Sania, Stefani, Valentina, Wahda ada, Widya, Wimpi ada, Zalfa. Oke, nihil ya berarti. Oke, bagus dipertahankan. Oke, coba kalian lihat slide di depan. Jadi itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa? Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, Pak Irfan ada kalimat motivasi di sini. Coba kalian baca. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ya, Pak Irfan yakin semua dari kalian itu pasti punya cita-cita. Agar cita-cita kalian bisa tercapai, dipersiapkan mulai dari sekarang ya, termasuk kegiatan pembelajaran hari ini sebisa mungkin diikuti dengan baik. Pak Irfan yakin nanti semuanya pasti cita-citanya akan tersampaikan. Amin. Ya. Tuh. Terus nah, hari ini kan kita belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, kita bicara minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah bahas apa? Masih ingat enggak? Sistem dinamika demokrasi. Nah, demokrasi, sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Masih ingat demokrasi kemarin apa? Apa? Pemerintah. Oke, benar. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu materi yang kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini secara garis besar bisa kalian lihat di slide PPT di depan. Jadi hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita akan mengkaji permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Ada 5 tahap kalau kalian baca, mulai dari orientasi terhadap masalah sampai yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi hasil. Jelas ya? Ada yang ditanyakan dulu? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini apa toh? Nah, ini tujuannya melalui pembelajaran berbasis masalah diharapkan kalian nanti mampu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalian akan belajar apa itu hukum,
apa itu peradilan, bagaimana proses peradilan. Nah, itu nanti semua akan kita pelajari hari ini. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, Pak Irfan akan meminta kalian untuk mengerjakan tes diagnostik. Nah, jadi ada 3 soal yang harus kalian kerjakan di tes itu nanti. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Soalnya, soal tes diagnostik tadi sudah saya kirimkan ke grup WA, silahkan dicek atau bisa langsung di-scan itu. Ada QR code di depan. Nah, silahkan ditindaklanjuti, saya kasih waktu sampai jam 3.40. Oh ya, silahkan. Ada 3 soal. Kalau ada yang kesulitan, silahkan bilang, nanti saya bantu untuk mengakses link tes diagnostiknya. Gimana? Ada yang kesulitan? Sudah bisa masuk? Sudah ya? Oke. Kalian sudah selesai? Oke, kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Satu menit lagi, yang belum segera diselesaikan. Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, silakan HP-nya diletakkan dulu. Kita kembali ke materi. Nah, sekarang Pak Irfan akan mengajak kalian untuk menonton sebuah video yang berkaitan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan disimak baik-baik. Nih. Beda zaman, beda pula aturan. Dahulu, sanksi atau hukuman fisik seperti setrap atau push-up cukup efektif menjerakan siswa. Hal ini sedikit berbeda dengan siswa sekarang yang menganggap hukuman seperti itu sudah biasa. Sekali atau 2 kali takut. Namun berikutnya pelanggaran diulangi lagi. Seperti Gusti Raja Rahmat, salah satu siswa SMA di kawasan Jakarta Selatan ini. Raja mengaku sering mengulangi pelanggaran, padahal ia mengetahui peraturan itu baik untuk dirinya. Yang bikin saya
ngelanggar lagi tuh biasanya karena ya peraturan itu biasanya ya peraturan cuma peraturan. Terus biasanya nggak ditegasin banget. Namun ada beberapa sanksi yang membuat dia jera hingga kini. Dia suruh nulis surat pernyataan sampai 50 lembar AVS apa folio gitu. Bisa gitu sih. Apa sih kalau gitu sih takut. Kan nulis saya udah 50 lembar ya. Hal ringan seperti menulis justru membuat siswa seperti Raja lebih jera daripada sanksi fisik atau mental seperti mempermalukan. Karena itulah banyak sekolah negeri maupun swasta di Indonesia mulai menerapkan kedisiplinan dengan menjadi teman bagi anak didik mereka. Secara hukuman kita nggak terlalu mengedepankan hukuman secara fisik ataupun membuat jera dengan bikin malu dan lain-lain seperti zaman dulu bersihkan kamar mandi ataupun lain-lain kan. Tapi dengan hukuman konsekuensi ternyata anak bisa kita ajak untuk lebih dewasa. Pemberian sanksi dengan bernegosiasi bersama siswa dibenarkan psikolog pendidikan Husna Ika Putri. Husna menganggap hukuman keras tak hanya berdampak pada fisik tapi juga psikis sehingga menurunkan motivasi anak belajar di sekolah. Zaman sekarang ini memang sudah saatnya guru dituntut untuk lebih kreatif, untuk lebih bisa menjalin hubungan yang baik dengan siswa, bukan guru yang ditakuti atau ada jarak dengan siswa, tapi dia bisa berteman. Jadi dengan begitu siswa akan lebih leluasa untuk terbuka, untuk bercerita dengan guru, jadi dia tidak sembunyi-sembunyi kalau melakukan apapun, dan dia juga jadi segan untuk melanggar aturan. Apalagi anak-anak sekarang lebih kritis. Anak zaman sekarang itu kan aksesnya lebih terbuka, dia lebih bisa dibilang lebih tahu banyak hal ya. Kalau anak yang zaman dulu bisa dibilang kan mereka lebih banyak mengikuti aturan dari orang tua. Jadi ketika mereka diberikan hukuman atau sanksi yang konvensional, lebih bisa dibilang nurut karena takut. Tapi kalau anak sekarang bisa-bisa dia kalau diberikan sanksi yang keras, dia malah melawan. Selain memberi konsekuensi, guru juga perlu memberikan apresiasi atas berbagai prestasi siswa, sehingga siswa merasa diperhatikan dan menghargai peraturan sebagai bagian dari keluarga besar sekolah. Farhana Khalid, Fitriadi Engga melaporkan untuk NET. Oke, itu tadi video yang sudah kita tonton bersama-sama. Dari video tadi, apa yang kalian tangkap? Aturan yang ada di sekolah. Nah, kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari tentang hukum, apa? Kira-kira apa? Ada kaitannya enggak? Ada korelasinya enggak? Apa? Rahma apa? Kira-kira? Setiap aturan memiliki sanksi. Oke, jadi bisa dikatakan sekolah itu miniatur sebuah negara. Negara kan memiliki hukum. Sekolah itu memiliki aturan. Di negara ada masyarakat. Di sekolah ada warga masyarakat. Nah, aturan yang ada di sekolah itu sama seperti hukum yang ada di sebuah negara. Jadi dia bersifat memaksa dan ada apa tadi? Ada sanksi bagi para pelanggarnya. Jelas ya? Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai materi hukum dan peradilan, nah, silahkan download dulu materi terkait sistem hukum dan peradilan. Jadi kita akan melakukan kegiatan literasi terlebih dahulu. Sebelum nanti kita bahas tanya jawab bersama-sama. Caranya seperti tadi, itu sudah saya kirimkan di link di grup WA kelas. Bisa juga di-scan di depan itu, QR kodenya. Nah, silahkan di-download dulu, dibaca materi yang ada di situ. Saya kasih waktu 4 menit. Ya, dibaca sekilas, setelah itu nanti kita akan melaksanakan tanya jawab dan penjelasan berkait dengan materi sistem hukum dan peradilan. Nah, jadi di situ sudah ada hukum itu apa, peradilan itu apa, coba kalian baca dulu.
Karena kita nanti akan melaksanakan proses diskusi, jadi selain hasil diskusi, nanti Pak Irfan juga akan menilai keaktifan kalian, ya. Jadi siapa yang aktif memberikan pertanyaan, memberikan jawaban, memberikan saran, nanti akan ada poin atau nilai tersendiri. Sudah bisa kan membuka materinya? Sudah ya? Gimana? Sudah? Sudah ya? Oke, sekarang kita akan bahas bersama-sama sambil melakukan tanya jawab. Nah, di materi yang sudah kalian baca tadi memuat 4 komponen ini. Yang pertama, pengertian sistem hukum Indonesia. Kemudian macam-macam hukum, pengertian sistem peradilan di Indonesia, dan yang terakhir adalah macam-macam lembaga peradilan. Kita bahas dulu terkait dengan sistem hukum Indonesia. Nah, sebelum kita berbicara sistem hukum di Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu hukum. Coba tadi yang sudah baca, hukum itu apa? Valen. Valen, silahkan Valen. Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan ditegaskan oleh penguasa atau pemerintah. Oh, oke. Tersebut hukum memuat tentang perintah, larangan, dan perkenaan yang ditujukan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Oke, bagus, Valen. Jadi Valen tadi sudah menjelaskan pengertian hukum. Nah, coba kita lihat sama-sama. Nah, tadi dikatakan oleh Valen,
Hukum itu merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Itu menurut KBBI. Tujuan hukum itu apa toh? Kenapa toh kok mesti ada hukum? Kenapa harus ada hukum? Kalau menurut Mohtar, tujuan dari hukum adalah untuk memelihara keteraturan, kepastian, serta ketertiban. Nah, dikatakan hukum itu apabila memenuhi 4 unsur. Yang pertama, apa? Berisi sekumpulan peraturan. Yang kedua, dibuat oleh lembaga berwenang. Yang ketiga, bersifat memaksa. Dan yang terakhir, ada sanksi. Jadi dari sini sudah paham ya, apa itu hukum, kenapa kok harus ada hukum, dan hukum itu harus ada apa, harus memenuhi unsur apa. Ya. Jadi tadi berisi aturan, dibuat oleh lembaga berwenang, bersifat memaksa, dan ada sanksi. Nah, sekarang baru kita bicara tentang sistem hukum di Indonesia. Yang namanya sistem itu adalah bagian-bagian yang saling terikat atau saling bergantung, berhubungan satu dengan yang lain. Kalau dikaitkan dengan konteks hukum, ya ini. Nah, itu keseluruhan kaidah-kaidah hukum di Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang teratur. Jadi hukum di Indonesia itu ada banyak. Nanti kita bahas setelah ini di macam-macam hukum. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum tata negara, dan lain sebagainya. Ya. Sekarang kita lanjut yang kedua terkait macam-macam hukum. Coba tadi yang sudah baca, ada berapa? Ya, Rahma. Sebenarnya hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu Ya. hukum publik dan hukum privat. Bedanya apa? Hukum publik itu mengatur hubungan warga negara yang memiliki kepentingan umum. Contohnya hukum tata negara, hukum pidana, di mana memuat kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan hukum privat sendiri, hukum yang mengatur hubungan antara manusia, individu dengan individu lainnya. Contohnya hukum perdata, hukum dagang. Contoh kasusnya adalah perceraian, warisan. Oke, jadi itu macam-macam hukum. Secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang namanya hukum publik, ada yang namanya hukum privat. Dari kata saja kita sudah bisa mengenali. Yang namanya publik itu bersifat umum. Contohnya tadi dikatakan Rahma adalah hukum apa? Hukum, sebentar Rahma, nomor berapa Rahma? Rahma 24. Ya. Ada hukum pidana, ya. Hukum pidana itu apa? Hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan. Kalau hukum privat itu hukum yang mengatur tentang perorangan saja. Misalnya A dan si B itu melakukan perjanjian kontrak. Yang terlibat pada hukum itu hanya si A dan si B saja. Orang di luar itu tidak terlibat. Tidak harus taat pada hukum yang dibuat oleh A dan B. Beda lagi dengan hukum publik tadi. Kalau hukum publik tadi berlaku untuk semuanya. Misalnya tentang lalu lintas. Nah, siapapun yang berkendara, katakanlah, itu harus taat terhadap hukum lalu lintas. Jadi dari sini paham ya, bedanya hukum publik dengan hukum privat. Kalau publik itu semua orang berlaku umum, tapi kalau privat berlaku untuk orang yang terlibat di dalam hukum, di dalam perjanjian, di dalam kontrak. Seperti itu. Jelas ya? Nah, itu tadi materi tentang hukum. Sekarang kita lanjut tentang peradilan. Nah, ada peradilan, ada pengadilan, ada sistem peradilan di Indonesia. Kita bahas dulu peradilan. Peradilan ini apa? Ada yang sudah baca tadi. Peradilan. Yang dimaksud peradilan itu apa? Coba angkat tangan. Ya. Nama, nomor? Retno, ya Retno. Apa Retno? Ya, itu peradilan. Kalau pengadilan? Oke, jadi bisa ditangkap ya, bisa dipahami ya. Kalau peradilan itu prosesnya, ya kan? Tapi kalau pengadilan itu adalah lembaganya yang menangani proses peradilan. Nah, ini coba kalian lihat. Nah, kalau peradilan
segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, mengadili perkara dengan menerapkan hukum. Kalau pengadilan itu lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan. Misalnya kamu kecurian misalnya, itu bisa melapor ke polisi, nanti akan diadili di pengadilan negeri seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut macam-macam pengadilan. Terus yang selanjutnya, sistem peradilan di Indonesia. Sama, kalau tadi sistem hukum adalah bagian-bagian hukum yang ada di Indonesia yang berkaitan satu dengan yang lain. Sama, sistem peradilan di Indonesia yaitu keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Jadi masing-masing lembaga peradilan itu berkait satu dengan yang lain. Nah, itu yang berlaku di Indonesia. Itu yang dinamakan dengan sistem peradilan di Indonesia. Dari sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Belum ya? Kita lanjut. Yang terakhir, materi yang terakhir terkait macam-macam lembaga peradilan. Nah, diklasifikasikan menjadi 2. Apa? Ada yang tahu? Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nomor 17. Siapa? Amara. Oh, Ladia. Oke, Ladia. Jadi ada, kalau kalian lihat, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Nah, bedanya apa? Kalau Mahkamah Agung itu lembaga peradilan yang menangani pada tingkat kasasi. Jadi Mahkamah Agung itu punya anak buah, punya pengadilan yang tingkatannya di bawahnya. Ini, coba kalian lihat, kalau di situ Mahkamah Agung itu kedudukannya di paling atas. Di bawahnya ada Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di bawahnya lagi ada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi PN, PA, PM, PTUN itu berada di tingkat kabupaten atau kota. Di atasnya ada pengadilan tinggi tadi, macam-macam tadi, itu berada di tingkat provinsi. Sedangkan MA itu berada di tingkat pusat. Saya kasih contoh misalnya ada sebuah perkara pembunuhan terjadi di Tulungagung. Itu nanti akan diadili di pengadilan negeri. Kalau tidak selesai misalnya dari sisi pelaku atau sisi korban itu tidak terima dengan putusan hakim, dia bisa mengajukan yang namanya itu banding. Banding kemana? Ke pengadilan yang tingkatannya berada di atasnya, ke Pengadilan Tinggi Negeri. Nah, sama nanti di Pengadilan Tinggi Negeri juga akan diadili, misalnya dengan menghadirkan saksi bukti baru. Nanti akan menghasilkan putusan baru. Masih belum selesai, masih belum terima, dia bisa naik ke Mahkamah Agung. Itu namanya kasasi. Jadi dari pengadilan tinggi ke tingkat MA itu namanya kasasi. Nah, MA itu sudah yang paling tinggi. Jadi putusan MA itu sifatnya final, tidak ada yang lebih tinggi lagi. Nah, selain MA ada satu lembaga peradilan lagi yang namanya MK. Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu hanya ada satu-satunya. Jadi yang paling tinggi ya yang paling rendah, tidak ada anak buahnya. Kewenangannya apa? Beda dengan MA. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian ada yang tahu? Ya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan satu lagi perselisihan hasil pemilu. Nah, memutus perselisihan hasil pemilu. Itu kewenangan dari MK. Dari sini terkait dengan lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung? Silahkan. Jelas semua ya? Tahu bedanya MA sama MK. Terus misalnya ada kasus seperti ini, nanti yang menangani pengadilan mana? Paham ya? Ya. Perceraian, kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Yang melakukan perceraian
itu muslim atau non-muslim, karena kewenangannya beda. Kalau yang bercerai itu muslim, dia akan diadili di pengadilan agama. Agama terlebih dahulu. Nanti kalau tidak selesai, naik ke pengadilan tinggi agama. Tapi kalau yang bercerai itu non-muslim, itu diadili di pengadilan negeri. Kalau tidak selesai, naik banding ke pengadilan tinggi negeri. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Pengadilan militer sama pengadilan tata usaha negara itu untuk kasus seperti apa? Pengadilan militer apabila yang terlibat kasus hukum itu adalah anggota militer. Kalau tata usaha negara kaitannya dengan ya urusan ketatausahaan negara. Tata usaha negara itu seperti kira-kira orang menyalahgunakan, misalnya saya menjadi pejabat, saya menyalahgunakan kekuasaan saya. Misalnya saya membuat aturan istilah yang merugikan seperti itu nanti akan diadili di pengadilan tata usaha negara. Jelas? Ada yang tanyakan lagi? Ya. KDRT Lesti sama Bilar. KDRT itu sebenarnya ya termasuk hukum pidana. Kita kembali ke materi tadi hukum. Jadi itu melanggar hukum pidana. Ada undang-undang yang khusus dia mengatur tentang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undangnya nomor berapa? Itu kalau tidak salah 26 tahun 2003. Nah, itu tentang UU PKDRT. Itu kan sudah kita bahas di materi bab 1 kemarin toh, tentang HAM. Itu salah satunya instrumen HAM, ada UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, kemudian UU tentang HAM. Nah itu. Ya, jadi itu melanggar hukum pidana. KDRT itu termasuk ranah hukum pidana. Gitu ya. Ada lagi? Cukup? Cukup? Oke. Nah, sekarang karena kita sudah membahas materi terkait sistem hukum dan peradilan, kita menindaklanjuti tadi kan tadi Pak Irfan katakan kita akan belajar dengan menggunakan model PBL, Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah, ya kan? Nah, jadi setelah ini akan Pak Irfan bentuk menjadi 3 grup atau 3 kelompok. Yang ini kelompok 1, ya. Deret 1, 2, ini kelompok 1. Ini yang tengah 1, 2, ini kelompok 2. Terus yang sebelah sana 1, 2 itu kelompok 3. Nanti masing-masing kelompok akan saya beri kartu. Sorry. Nah, mana tadi? Nah, ini. Nah, kan saya beri kartu. Pak Irfan punya kartu. Kartu ini isinya adalah kasus pelanggaran hukum yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi masing-masing kartu itu ada QR kodenya. Nanti silahkan kalian scan QR kode ini untuk mengetahui kasus yang akan kalian analisis. Nanti analisisnya seperti apa? Nah, saya kasih panduan di sini. Hasil analisis yang kalian buat harus memuat 7 poin. Mulai dari deskripsi singkat kasus, jadi kalian jelaskan kasusnya. Kemudian penyebab dari kasus itu, ranah hukum, masuk pidana atau perdata, publik atau privat. Kemudian pasal yang dilanggar, terus lembaga peradilan yang berwenang menangani. Tadi kan kita sudah membahas toh, lembaga peradilan. Terus dampak dari kasus hukumnya apa, dan yang terakhir solusi dari kasus tersebut. Jadi kalian nanti muaranya akan menemukan solusi. Diwajibkan menemukan solusi atas kasus tersebut. Dari sini dulu. Ada yang tanyakan enggak? Belum. Nah, jadi nanti kalian akan Pak Irfan kasih lembar kerja lengkap dengan alat tulisnya. Silahkan kalian tulis hasil analisisnya nanti di lembar kerja itu. Dibuat selengkap mungkin, semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Nanti setelah itu kalian akan maju bergiliran secara berkelompok untuk menyampaikan hasil diskusi dari analisis kasus pelanggaran HAM tadi. Jelas ya? Kalau jelas saya bagikan kartunya, nanti bisa bangkunya dimepetkan. Biar kalian enak diskusinya ya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Wes enggak apa-apa, diputar mejanya, bangkunya enggak apa-apa. Biar kalian bisa
kerja kelompok. Ini lembar kerjanya di sini. Ini spidolnya. Ya, ini nanti ditulis di sini. Ini spidolnya. Ini kelompok 3. Ya. Kalian bisa memanfaatkan internet untuk mencari informasi lebih detail terkait kasus. Misalnya kalau di sana belum ada pasal yang dilanggar, cari di internet. Tidak apa-apa. Sudah saya sediakan spidol, kalau butuh pakai punya sendiri tidak apa-apa. Kalau butuh spidol besar di depan itu juga ada. Silakan. Poin-poin analisisnya bisa dilihat di depan itu. Kalau ada yang masih bingung, belum jelas, bisa ditanyakan. Oh iya, waktunya nanti 20 sampai 25 menit ya. Biar nanti bisa presentasi satu-satu ya. Semua kelompok nanti harus ikut presentasi. Kelompok 3 langsung apa? Oke. Kelompok 2 kasus? Ibu janda yang juga anak kandung Ya. Masuk karena hukum apa? Nomor 1 kasus?
10 menit lagi. Waktunya 25 menit. Langsung saja enggak apa-apa. Kok pede saja. Langsung.
Yuk lanjut. Terus penyebab langsung. Ayo, manajemen waktu agak cepat. Ya, ranah hukum. Masuk privat atau publik. Masuk pidana atau perdata. Tuh. Oke, nah sip, bekerja semuanya biar cepat selesai. Nggak usah panjang-panjang, ke intinya saja enggak masalah. Poin-poin penting saja, tidak usah terlalu panjang, enggak apa-apa. Karena kita waktu ya, diperhatikan waktunya. Kelompok 1 sudah sampai poin berapa? 6, oke. Tinggal satu lagi.
Kelompok 2. Sudah sampai poin 5, oke. Kelompok 3 sudah sampai poin berapa? 2, ayo cepat, agak cepat. Kelompok 3. Ya, segera waktunya tinggal 4 menit lagi.
Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Waktunya tinggal 2 menit. Kelompok 1 gimana? Sudah selesai? Oke, masih ada 2 menit, bisa ditambahkan hiasan biar lebih menarik. Ya, enggak apa-apa. Ini tidak ditulis, seperti deskripsi singkat. Di luar kepala, Pak. Intinya saja, ditulis intinya saja. Dikasih intinya saja. Yuk, sekarang finishing. Silahkan di finishing. Setelah ini kita presentasi. Yang sudah selesai, tampil pertama. Kelompok 1 gimana? Kelompok 2? Kurang 1. Kelompok 3? Oke, sepertinya yang sudah selesai semua kelompok 1. Nah, kelompok 1 nanti tampil pertama. Ya, bisa. Oke, silahkan kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dan analisisnya. Ya, silahkan kelompok 1. Sini aja, depan sini. Nah, sini. Oke, silahkan kelompok 1. Oke. Bisa dimulai? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kasus 1 pembunuhan tentang remaja di bawah umur. Deskripsi singkatnya tentang pembunuhan oleh remaja atau Faisal 16 tahun terhadap kakek 65 tahun yang akan dilanjutkan oleh Kak Dul. Silakan. Di sini saya akan menyampaikan tentang deskripsi singkat dari kasus pembunuhan oleh remaja di bawah umur terhadap kakek-kakek berumur 65 tahun. Nah, jadi Faisal ini berumur 16 tahun, di mana motif awalnya dia melakukan pembunuhan yaitu dia hanya melakukan perampokan saja. Nah, kejadian ini itu terjadi di Jalan Dusun 1, Desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten
negara. Nah, pada kasus awalnya yang sudah kita baca ini yaitu adalah Faisal itu menghabisi nyawa korban itu di saat dia itu melakukan sebuah perampokan. Mungkin karena faktor emosionalnya, jadi dia itu melakukan pembunuhan tersebut. Nah, setelah dilakukannya penyelidikan oleh dari pihak kepolisian, ternyata kematian yang terjadi terhadap korban yaitu kakek mereka ini yaitu adalah dari dibunuhnya. Nah, ternyata setelah diinterogasi atau melakukan penyelidikan terhadap warga di sekitar, ternyata yang membunuh ini yaitu adalah dari warga sekitar itu juga, yaitu adalah Faisal tersendiri. Setelah dilakukan interogasi juga dari pihak kepolisian, dinyatakan bahwa Faisal ini mengakui perbuatannya, yaitu perbuatan membunuh seorang kakek-kakek. Lalu setelah dilakukan pengadilan terhadap si Faisal ini, dia itu terjerat ancaman hukuman 20 tahun penjara. Mungkin itu diskusi singkatnya. Selanjutnya ada penyebab atau motif merampok. Di sini di dalam video yang dibagikan Pak Irfan itu belum ada kasus apa sih yang bisa menyebabkan Faisal sampai Faisal itu merampok. Tapi menurut kelompok kami, kenapa Faisal merampok? Kenapa ada unsur perampokan yang menuju pembunuhan? Karena di situ ada beberapa barang bukti yang menunjukkan Faisal merampok. Barang bukti tersebut berupa sepeda motor korban, 1 buah kalung emas, 1 buah cincin emas, sepasang anting-anting emas dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Jadi kenapa sih Faisal itu sampai membunuh si kakek? Karena Faisal awalnya ingin merampok. Tapi belum ada alasan yang jelas kenapa Faisal itu merampok si kakek-kakek. Mungkin ada ranah hukum atau pidana yang dijelaskan oleh Mbak Nurwanda. Saya akan jelaskan berkaitan dengan ranah hukum. Hukum publik masuk dalam lingkup hukum pidana. Oke, masuk hukum pidana. Lanjut. Lanjut. Poin 5 yang akan saya jelaskan berkaitan dengan lembaga peradilan yang akan menanganinya. Karena ranah hukum pada kasus yang berlatar belakang di sebuah kabupaten, maka yang berhak mengatasinya adalah pengadilan negeri. Oke, lanjut. Poin ke-6 yang akan saya jelaskan adalah dampak dari kasus hukum yang dianalisis. Dampaknya saya mengambil 3, yaitu yang pertama, dampak pada korban sendiri, karena dari kasus ini korban kehilangan nyawa dan kehilangan beberapa hartanya. Poin kedua, yaitu dampak ke keluarga korban ataupun tersangka, karena menyebabkan trauma yang berat. Yang ketiga, dampak ke lingkungan sekitar, yaitu menimbulkan keresahan akan terulangnya kejadian serupa. Poin ke-7 yang akan saya jelaskan yaitu solusi terbaik yang ditawarkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Solusi terbaik menurut kelompok kami telah diputuskan oleh lembaga yang mengadili, yaitu tersangka dikenai ancaman maksimal 20 tahun penjara. Sudah, mungkin Pak Irfan ada tanggapan. Oke, sebelum saya memberikan tanggapan, silahkan dari kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan tanggapan maupun pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Silahkan. Terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja, korbannya adalah seorang kakek. Silahkan dari kelompok 2 atau kelompok 3. Ya, sebut nama, nomor absen. Siapa? Zalfa. Ya, Zalfa silahkan. Langsung ditanggapi oleh pemateri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zalfa. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana sendiri menyatakan bahwa anak yang umurnya di bawah 18 tahun bisa dipidana, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Kesimpulannya, karena Faisal usianya adalah 16 tahun, maka usia tersebut cukup. Dan tersangka dapat dikenai hukuman yang setimpal, yaitu ancaman 20 tahun penjara.
Bagaimana? Penanya sudah terjawab ya? Oke, satu penanya lagi untuk kelompok 1. Silahkan dari kelompok 3. Ya, nama? Perkenalkan, nama saya Sania, izin bertanya kepada kelompok Sania. 1. Jika anak tersebut diberikan hukuman pidana, bagaimana dengan nasib, pendidikan, dan masa depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Dalam hukum terdapat sistem peradilan anak, di mana bertujuan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga mengatur perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pemahaman, bimbingan, dan pendidikan. Bagaimana dari penanya sudah terjawab? Sudah ya? Nah, kalau sudah, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Sekarang giliran saya untuk memberikan tanggapan. Dari kelompok pertama tadi yang disampaikan terkait dengan hasil analisisnya sudah lengkap, sudah memenuhi 7 poin analisis mulai dari deskripsi sampai dengan solusi. Nah, solusi yang dipilih untuk oleh kelompok 1 juga saya rasa bagus ya, karena kaitannya dengan kasus pidana yang dilakukan oleh remaja. Jadi selain memberikan hukuman, pemerintah juga tidak boleh lepas tangan, harus memberikan terus pendampingan dan pengawasan. Nah, jadi seperti itu. Untuk tampilan dari lembar kerjanya juga sudah oke, sudah cukup bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sudah, silahkan bisa diakhiri, ditutup, ganti setelah ini kelompok 2. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan, selanjutnya kelompok 2. Oke, bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kita di sini, kita akan menyampaikan hasil dari analisis kita, yaitu kasus ibu yang digugat anak kandungnya gara-gara harta warisan. Yang pertama, deskripsinya bisa dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat yang menjadi kasus seorang ibu digugat oleh anaknya karena harta dan warisan. Ibu bernama Akausar, terjadinya di kota Aceh. Ibu tersebut digugat oleh anak kandungnya. Anak kandungnya tersebut itu ingin menguasai harta warisan peninggalan dari seorang ayah. Anak tersebut ingin menguasai rumah dari peninggalan seorang ayahnya dan ingin meminta ganti rugi juga tersebut sebesar 700 juta. Al-Kausar itu berkisar dengan rumah yang ditempatinya tersebut ingin dikuasai oleh seorang anak, dan tanpa sepengetahuannya anak tersebut mengambil sertifikat dan kurang lebihnya itu sepertinya udah diganti namanya oleh anaknya tersebut. Dulu seorang anak tersebut meminta sertifikat rumah ini dengan alasan agar tidak hilang, karena dia anak yang paling besar, oleh ibunya itu dipercaya untuk menyerahkan sertifikat tersebut agar tidak hilang. Lanjut. Yang kedua adalah penyebab terjadinya kasus. Penyebabnya yaitu apa atau anak ibu Al-Kausar yaitu ingin menguasai rumah warisan peninggalan ayahnya. Lanjut. Poin ketiga adalah ranah hukum pada kasus ibu digugat anak kandung gara-gara warisan rumah, yaitu hukum privat atau hukum perdata, karena hanya melibatkan satu keluarga. Oke, lanjut. Nah, pasal yang dilanggar adalah pasal 372 KUHP yang bunyinya barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk
kepemilikan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum atau karena penggelapan dengan hukuman penjara selama 4 tahun atau denda sebanyak 900 juta. Oke, lanjut. Poin kelima, lembaga peradilan yang berwenang menanganinya ialah pengadilan negeri karena selesainya di tingkat kabupaten atau kota. Poin ke-6 yaitu dapat lembaga yang pengadilan dari kasus tersebut adalah keluarga yang menjadi tidak harmonis dan seorang ibu yang kehidupan masa tuanya tidak terjamin atau terlantar. Oke, poin terakhir. Yaitu solusi terbaiknya ialah kedua pihak berdamai dan menemukan jalan tengah dan sebaiknya warisan tersebut dibagi secara merata. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kedua. Silahkan dari kelompok 1 atau kelompok 3 yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Oke, nama? Nadia. Oke, bagaimana penanya? Sudah terjawab ya? Nah, satu lagi dari kelompok 3, silakan. Perkenalkan, nama saya Stefani. Dari kasus tersebut, bagaimana sebenarnya cara pembagian warisan yang benar? Terima kasih. Oke, terima kasih Stefani atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Stefani. Nah, jika dilihat dari kasus tersebut, sebenarnya yang berhak menerima warisan adalah, kalau secara Islam ya, itu ibu mendapat 1/6 bagian dan anaknya mendapat 1/8 bagian, itu dibagi secara merata. Nah, kalau secara perdata itu ibu atau istrinya dan anak-anaknya itu mendapat hak yang sama. Jadi sama rata. Oke, gimana? Stefani sudah terjawab? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang giliran saya memberikan tanggapan. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi, juga poin analisnya sudah sesuai. Dari 1 sampai 7 sudah ada. Tadi kasusnya terkait rebutan harta warisan. Betul seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, dilihat dulu. Karena ini waris ini masuk dalam ranah agama, ya kan? Dilihat kalau keluarga itu agamanya Islam, berarti menggunakan ketentuan yang ada di agama Islam. Nah, seperti yang disampaikan oleh dari pemateri tadi atas pertanyaan dari Stefani tadi. Oke, bagus, hasil analisisnya lengkap, terus pekerjaannya juga sudah cukup bagus. Tinggal nanti ditingkatkan, diberikan hiasan apa biar lebih menarik. Setelah ini enggak apa-apa, ya. Oke, bisa ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 2. Kelompok terakhir, kelompok 3, silakan. Silakan langsung bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang diskusi kami tentang kasus korupsi. Bisa dijelaskan oleh Kak Rama? Yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi tentang kasus yang kita bahas. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sudrajat Dimyati menjadi Hakim Agung pertama yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Ia ditetapkan tersangka bersama 9 orang lainnya, termasuk pegawai negeri sipil pada kepanitraan Mahkamah Agung, pengacara, dan pihak swasta. Dalam upaya tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan $205.000 Singapura dan 50 juta rupiah terkait kegiatan tangkap tangan tersebut. Oke, lanjut. Yang kedua adalah penyebab dari kasus yang kita analisis.
Penyebabnya yaitu dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Eko Suparno selaku kuasa hukum inti pidana dengan Desi Yusria, seorang PNS pada kepaniteraan Humas. Oke, yang selanjutnya yaitu ranah hukum yang dianalisis. Pidana termasuk ke hukum publik. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu pasal yang dilanggar dan ancaman hukumannya, yaitu atas perbuatannya Herianto, Yosef, Eko, dan Ivan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 atau pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Sudrajat Dimyati, Desi, Eli, Muhajir, Hedi, dan Al-Basri sebagai penerima suap disangka dengan pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B JO pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saat ini KPK belum menahan Sudrajat Dimyati, Hedi, Ivan Dwi Kusuma, dan Herianto Tanaka. Sementara 6 tersangka lainnya ditahan di rumah tahanan KPK Gedung Merah Putih, Polres Metro Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Belum diketahui secara pasti ancaman hukumannya. Oke, lembaga peradilan yang berwenang namanya adalah Pengadilan Negeri. Dan yang nomor 6 yaitu apa dampak dari kasus hukum yang dianalisis. Dampak dari kasus hukum tersebut adalah dapat merusak kepercayaan publik, merugikan orang lain karena bermain dalam penanganan perkara. Oke, yang terakhir kami tuju adalah penyelesaian cara terbaik untuk menyelesaikan kasus adalah menyelidik, menuntut peradilan, dan menghukum koruptor dengan efektif. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok ketiga. Silahkan saya memberikan kesempatan untuk kelompok yang lain memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Silahkan. Ya, dari kelompok 1, nama? Dewi. Oh iya, silahkan. Mengapa kasus korupsi di Indonesia ini belum bisa terselesaikan secara maksimal? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari karena masih banyak oknum peradilan yang belum bisa memberikan keputusan seadil-adilnya. Gimana? Dari pertanyaan? Sudah terjawab ya? Oke, terima kasih. Sekarang satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, dari kelompok 2. Wimpi. Oke, gimana penanya? Sudah terjawab ya pertanyaannya? Sudah terjawab? Oke, kalau sudah terjawab, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3 tadi, dari hasil analisisnya, mulai dari 1 sampai 7, sudah sesuai ya. Sudah lengkap, sudah sesuai. Hanya saja yang perlu diperbaiki, yang perlu dilengkapi adalah kaitannya dengan solusi tadi. Ya, solusi diusahakan nanti kalau ada analisis lagi dibuat selengkap, sedetail mungkin. Agar nanti solusinya memang benar-benar tepat dan mengarah. Seperti itu ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Bisa ditutup. Jadi presentasi kelompok kami. Terima kasih. Kalau ada salah kata atau kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, saya ucapkan terima kasih untuk semua kelompok, mulai dari kelompok 1, 2, 3 yang sudah menyelesaikan tugasnya. Saya mengapresiasi tugas kalian yang kalian kerjakan tadi sudah sesuai dengan arahan yang Pak Irfan berikan. Hasil analisisnya semua juga sudah lengkap, mulai dari poin 1 sampai poin 7. Ketepatan analisis sebagian besar juga sudah sesuai. Ya, hanya saja yang perlu diperbaiki nanti mungkin karena keterbatasan waktu kita terkait dengan kreativitas ya, nanti bisa dikembangkan lagi ya, kreativitas dari hasil analisis yang kalian tuangkan di lembar kerja. Nah, ada pertanyaan? Untuk yang terakhir, ada pertanyaan? Gambarannya Ya, nanti kalian perbaiki dulu, kalian lengkapi dulu. Nanti kalau sudah selesai, besok ya, besok itu bisa dikumpulkan. Ya, ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup. Kalau gitu kita masuk tahap berikutnya, menarik kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba salah satu atau salah dua yang bisa menarik kesimpulan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar apa saja? Ya, Valen sama Ladia. Silahkan Valentina dulu, berdiri, tidak apa-apa. Jadi kesimpulan tentang bab sistem hukum dan peradilan di Indonesia, saya mengerti tentang apa itu hukum dan macam-macam lembaga hukum serta apa bedanya hukum privat dan hukum publik, tentang adanya hukum perdata dan hukum pidana, serta apa ya tentang tingkatan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu perbedaannya apa. Saya juga mengetahui tentang dijelaskan oleh Bapak Irfan tadi. Oke, terima kasih Valentina, tepuk tangan. Satu lagi, Ladia, silakan. Jadi kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini yaitu kita bisa mengetahui berbagai macam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di hukum Indonesia, dan kayak masalah ini nanti yang menyelesaikan lembaga ini seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih untuk Ladia, tepuk tangan. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar banyak hal baru, mulai dari apa itu hukum, apa itu peradilan, macam-macam hukum, macam-macam lembaga peradilan. Kemudian ketika ada kasus hukum yang sedang berlangsung, itu kewenangan siapa, bagaimana penyelesaiannya, sudah kita pelajari hari ini. Oke, gitu ya. Nah, untuk yang terakhir, untuk mengetahui apakah kalian sudah benar-benar memahami materi, silakan dibuka HP-nya, dikerjakan evaluasi yang sudah saya kirimkan ke grup atau bisa scan. Nah, ini singkat saja waktunya 3 menit, karena hanya ada 5 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian singkat. Nah, silahkan dikerjakan, saya kasih waktu 3 menit. Silakan dikerjakan secara mandiri. Tidak usah tanya ke temannya karena materinya sudah kita pelajari bersama-sama tadi. Kalau ada yang kesulitan mengakses link evaluasi, bisa angkat tangan. HP-nya mana? Diambil, ayo segera dikerjakan. Nah.
1 menit lagi. Ayo Amir, dikerjakan sendiri Mir. Sudah? Segera diklik selesai. Sudah? Oke, yang lain? Sudah ya? Oke, kalau sudah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, coba kita refleksi bersama-sama terlebih dahulu terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Menurut kalian, apakah pembelajaran yang kita lakukan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah penggunaan media yang Pak Irfan tampilkan, mulai dari video, kemudian QR code, dan lain sebagainya, itu memudahkan kalian memahami materi? Yeah. Oke, kalau begitu di pertemuan berikutnya, Pak Irfan akan sering menggunakan media seperti ini, ya. Itu. Terus sebelum diakhiri, ya, ada tindak lanjut. Nanti silahkan kalian pelajari materi yang ada di buku PPKN halaman 68 sampai dengan 70 terkait tata hukum di Indonesia. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama materi tentang itu. Jadi hukum di Indonesia itu ada tata urutannya. Itu nanti silahkan kalian pelajari di rumah. Jelas ya? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sama-sama.